warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulitia. Saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Asahan. Saat ini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari UPTD SDN 014674 Sumber Harapan sehubungan dengan tugas demonstrasi kontekstual mengenai kasus dilema etika. Assalamualaikum Pak Firman. Saya di sini akan mewawancarai Bapak mengenai tugas saya selaku saya calon guru penggerak angkatan 10 mengenai kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak. Kan tentunya di sini ada sebuah kasus yang dimana itu ada dilema etika dan rujukan moral. Jadi sebelum kita lanjut wawancara, bisa Bapak memperkenalkan diri kedua Pak. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu ya udah mau berkunjung ke mari ya ke sekolah saya. Ya perkenalkan saya Ramadan Firmansyah, kepala UPTD SDN 04 Sumber Harapan. Nah pada hari ini saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu kedatangan tamu berwawancara. Topik kali ini tadi apa mengenai dilema etika dan rujukan moral. Oke Pak ya. Nah, selama ini menurut Bapak bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi bahwa kasus-kasus yang Bapak hadapi itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama itu kita klasifikasi dulu masalah atau kasus-kasus yang ada yang mana dia termasuk pada dilema etika ataupun rujukan moral. Di sini sedikit saya jelaskan Pak mengenai dilema etika itu bahwa jika kasus yang Bapak alami itu memiliki dua pilihan. Yang pertama itu sama-sama benar, ya, dan kemudian kalau dia benar versus salah itu adalah merupakan rujukan moral. Ya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi sebenarnya ini sangat dilematis sekali ya, kalau kita jumpa kasus seperti ini memang sangat dilematis sekali, yang mana satu sisi menurut kita bagus, menurut pihak yang lain mungkin kurang ya kan, tetapi di sini kita ambil jalan tengahnya, di mana dalam penyelesaian kasus itu kita rampungkan secara bersama, kita putuskan secara bersama dengan yang berkaitan dengan kasus tersebut ya kan. Artinya tidak mengurangi sisi positif yang kita sampaikan dan pihak yang lain juga tidak mengurangi. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Pertama Ibu, langkah-langkah yang dapat saya ambil, pertama kita konsisten terlebih dahulu dengan kasus yang tadi, kira-kira bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, kemudian kita kumpulkan dewan guru ya kan, kira-kira lebih seperti pengambilan suara terbanyak lah kan, ya. Tetapi kita harus tetap fokuskan kepada hasil. Apabila putusan nanti kita ambil, hasilnya bagaimana, konsekuensinya bagaimana. Jadi harus terukur lah, kemudian tidak ada menimbulkan masalah di belakang. Berarti harus terukur ya Pak ya, biar sama-sama istilahnya tidak memihak pada siapapun seperti itu ya Pak. Iya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya itu
ya kalau saya nggak efektif itu ya pertama ya kita harus inilah harus tahulah dulu permasalahan itu apa ya kan. Nah kemudian secara teorinya gitu harus harus rampung lah dengan penyelesaian yang kita buat tadi. Jadi kita kumpulkan guru-guru itu, kita tanya sama guru-guru tersebut. Nah kalau kita buat tindakan seperti ini apa efek di belakangnya, dan kalau misalnya seperti ini apa konsekuensi di kedepannya. Akhirnya sisi kita dengan sisi yang punya masalah tadi ya harus jalan supaya tidak merugikan. Oke, Pak, ya selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Bu sangat luar biasa sekali ya. Seperti ya misalnya kalau terkait dengan siswa lah ya kan, Iya. ya otomatis ada IPA juga ya kan. Satu sisi nanti kita beri tindakan, wali murid akan istilahnya komplain atau gimana ya kan, udah jelas nanti sekolah juga yang imbasnya ke kita juga lah gitu ya kan. Bagaimana supaya si anak ini tadi bisa lebih baik untuk kedepannya. Jadi memang dilema etika ini sangat sangat menyentuh hati lah, artinya ya tetap kita fokus tidak ada merugikan. Berarti ada pro dan kontra lah ya di Ada. sini Pak ya. Oke, Pak, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, atau Bapak bisa langsung menyelesaikan di tempat, atau bahkan memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, seperti berupa prosedur yang Bapak jalankan? Nah, jadi yang selama ini sudah terjadi ya Ibu ya. Nah, kita lihat dulu masalahnya ya kan. Nah, kalau misalnya masalahnya itu masih bisa kita tanggulangi secara bersama-sama, berarti pada saat itu bisa clear gitu ya kan, langsung. Tapi kalau misalnya kasusnya itu masih bersifat berkelanjutan, ya mungkin itu ada penjagaan. Kita panggil pihak yang berkepentingan itu kita selesai. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi memang ya untuk pengambilan kasus ini pasti ada benturan, ya kan, ada benturan. Nah memang sangat dibutuhkan sih memang senioritas di dalam menangani kasus ini ya kan. Jadi kadang saya sendiri ya kan yang mungkin merasa putusan itu belum final ya kan, tetapi saya tetap meminta arahan masukan dari kawan-kawan senior kita, baik di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Berarti Bapak meminta bantuan dari contohnya pengawas sekolah seperti itu ya Pak, yang pengalaman dalam kasus ini. Iya benar sekali. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan dilema etika ini? Jadi pengalaman atau pembelajaran yang bisa diambil di sini yaitu dalam memberikan keputusan dalam sebuah kasus itu memang kita harus ekstra hati-hati dan harus memikirkan pihak lain gitu. Jadi jangan kita membuat keputusan harus keputusan kita saja yang dilakukan tanpa memikirkan efeknya bagi orang lain. Oke Pak, terima kasih ya Pak, Bapak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara saya ini. Dan saya ucapkan terima kasih dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat siang Ibu Reni. Iya, selamat siang Bu Titin. Iya, bagaimana keadaan Ibu hari ini? Yes, keadaan hari ini sehat Bu. Ibu bagaimana, Ibu sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Nah, begini Bu, saya minta waktu Ibu sebentar. Nah, kami ada tugas Bu dari CGP Angkatan 10. Nah, tugas kami itu adalah mewawancarai kepala sekolah mengenai kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu kan ada penanganannya, termasuk kasus dilema etika atau bujukan moral. Nah, jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi selama ini saya mengidentifikasi, saya golongkan dua ya Bu ya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi jika itu suatu masalah tergolong kepada masalah antara benar atau salah, benar atau salah, ini dikatakan dengan bujukan moral. Dan yang paling sulit yang satu lagi saya identifikasi yaitu antara permasalahan benar dengan benar itu masuk kepada dilema etika ya Bu ya. Oh, jadi menurut Ibu jika persoalan itu benar dan benar berarti itu termasuk dilema etika ya Bu ya. Iya, iya. Dan kalau ada persoalan termasuk benar versus salah itu termasuk bujukan moral. Iya. Oke Bu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan, Bu. Iya. Memang kita sebagai kepala sekolah itu memang sangat sulit terkadang jika kita dihadapkan kepada pengambilan keputusan untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang harus dipikirkan, yaitu benar atau sama-sama benar dengan benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan ya Bu. Biasanya saya sebelum saya mengambil keputusan itu saya akan terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan banyak orang dulu Bu. Lalu memprioritaskan kebutuhan orang tersebut, mendahulukan orang lain daripada kepentingan pribadi dulu Bu. Lalu akan saya memikirkan dampak apa yang saya ambil dari keputusan tersebut, baik dampak jangka panjang atau dampak jangka pendeknya seperti itu Bu. Setelah itu saya akan memikirkan apa hasil akhir yang akan didapat dari keputusan tersebut. Dan selanjutnya saya akan mengajak seluruh guru-guru saya untuk dapat bermusyawarah, untuk dapat saya dibantu dalam memberikan saran atau masukan seperti itu. Oke Bu ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah biasa yang saya lakukan ketika dalam mengambil suatu keputusan, saya akan terlebih dahulu menelaah. Yang pertama yaitu kapan itu kejadiannya, di mana kejadian itu terjadi, siapa yang terlibat dalam kejadian itu, dan alasan-alasan lainnya Bu. Jadi saya nggak bisa mengambil keputusan atau mengambil keputusan itu saat itu juga jika saya tidak mempertimbangkan dahulu hal-hal tersebut seperti itu Bu. Oke Bu. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Iya. Seperti pertanyaan Ibu tadi, hal yang apa yang efektif dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika ya Bu ya? Dilema etika khusus ini ya? Iya ya Bu. Jadi saya kira efektif dalam mengambil keputusan ada beberapa hal, yaitu saya melakukan pengujian terlebih dahulu antara benar versus salah gitu ya Bu. Biasanya setelah melakukan pengujian tersebut, saya akan lebih mudah mengetahui prinsip dalam mengambil keputusan tersebut. Itu dulu yang perlu saya ketahui Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi samanya seperti kita menyelesaikan masalah yang ada di sekolah kepada kita dengan sesama guru kita. Kadang keputusan yang kita ambil tidak memberikan kepuasan kepada sebelah pihak lain. Jadi ini merupakan satu tantangan terkhusus saya sebagai kepala sekolah. Jadi untuk memberikan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini itu saya akan coba memberikan kritikan, ataupun kadang kita mendapat kritikan yang tajam gitu, karena keputusan yang kita ambil ini ada sebelah pihak menganggap bahwasanya dia dirugikan dengan keputusan itu, padahal kita sebagai kepala sekolah sudah memikirkan supaya tidak ada yang dirugikan seperti itu ya kan Bu.
Iya, jadi saya akan terlebih dahulu mempertimbangkan kebaikan. Ini kasusnya kepada murid lah contohnya. Iya, iya. Saya akan terlebih dahulu mempertimbangkan kebaikan kepada anak didik saya tersebut. Nah, jadi kalau yang namanya setelah kita memberikan yang terbaik, ya wajar saja Bu, yang namanya kadang ada yang tidak puas. Itu aja sih Berarti bagi ada saya. pro dan kontra lah ya Bu atas Iya, keputusan pasti itu Ibu. tetap ada. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini Bu? Kalau menurut saya sih dalam menyelesaikan dilema etika ya harus ada jadwal tertentu, Bu. Jadi karena ketika terjadi suatu keputusan belum tentu kita bisa langsung mengambil keputusan pada saat itu. Kalau kita terkesan mengambil keputusan secara terburu-buru, takutnya keputusan itu salah kan gitu, Bu. Jadi kalau bagi saya ya saya harus mengadakan jadwal tertentu untuk mengambil keputusan itu. Terlebih saya harus menelaah dulu kasus tersebut seperti Ya, Bu. itu. Jadi supaya keputusan itu tidak merugikan sebelah pihak ya Bu ya. Oke Bu ya. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mendukung ya Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, kalau dalam pengambilan keputusan pasti saya sangat membutuhkan dukungan atau bantuan pendapat orang lain ya Bu ya. Terlebih untuk pertama sekali untuk sekolah yang perlu saya butuhkan bantuan, dukungan atau saran masukan yang positif. Itu yang pertama dari pertama pihak sekolah yaitu guru-guru saya dulu Bu. Nah, ataupun skala lebih besarnya saya akan bercerita ataupun mencari solusi kepada sesama rekan kepala sekolah. Ataupun saya akan lanjut kepada pimpinan saya sebagai korwil saya atau pengawas sekolah saya seperti itu Bu. Itulah bagi saya tempat saya untuk bisa mengambil keputusan atau berbagi masalah untuk mendapatkan solusi seperti itu. Oke Bu. Nah terakhir ini Bu pertanyaannya. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dalam mengambil suatu keputusan dilema etika Bu? Ya kalau menurut saya sih Bu, pembelajaran yang atau pengalaman yang bisa saya ambil ketika saya mengambil keputusan. Yang pertama itu bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna. Kita buat pun yang terbaik belum tentu yang baik itu bagi orang lain itu baik kan seperti itu Bu. Apalagi yang tidak baik kan seperti itu. Jadi setiap keputusan itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Hendaklah dalam mengambil keputusan itu prinsip yang kita pegang itu adalah kebijakan yang bersifat nilai-nilai luhur ataupun keputusan yang memang benar-benar tidak merugikan orang lain. Itulah menurut pendapat saya Bu sejauh saya selama ini menyelesaikan kasus atau masalah-masalah yang ada Bu. Oke Bu, terima kasih banyak atas waktu yang Ibu berikan. Ternyata pengalaman Ibu begitu banyak ya Bu ya dalam mengambil keputusannya kasus-kasus dilema etika ini. Ya, saya sangat salut dengan Ibu. Terima kasih Ibu. Sama Bu Titi.